Ibu, jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Kenten Palembang. Bahagia rasanya bertemu kembali dalam satu renungan harian. Hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu cekcok itu biasa atau biasa cekcok. Sebelum merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berkatilah rumah tangga kami, supaya kami bisa membangunnya di atas dasar kasih Tuhan, kasih yang sempurna itu. Berikanlah kasih-Mu kepada kami dan rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak orang katakan cekcok itu bumbu dalam rumah tangga. Kalau tidak ada cekcok, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada beda pendapat, maka kita tidak saling memahami. Betul, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah bertengkar. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berselisih. Tidak ada rumah tangga juga yang tidak pernah cekcok. Pertengkaran itu hal yang biasa. Tapi jangan pula setiap hari kita cekcok, kita bertengkar. Kalau setiap hari cekcok, kapan kita bahagianya? Banyak suami istri menyimpan kesalahan satu sama yang lain. Banyak suami menyimpan kesalahan istri. Banyak juga istri menyimpan kesalahan suami bertahun-tahun lamanya. Meskipun hidup dalam satu atap, tapi tetap menyimpan kesalahan. Kesalahan suami atau kesalahan istri. Nah, ini yang membuat rumah tangga tidak bisa menikmati kebahagiaan. Karena yang diingat terus kesalahan suami atau kesalahan istri. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sebenarnya pada dasarnya percekcokan, pertengkaran, perselisihan, beda pendapat, itu diawali dari hal-hal yang kecil. Seperti contohnya dalam rumah tangga saya. Banyak bapak-bapak sudah mandi, naruh anduk sembarangan. Istri maunya rapi. Banyak juga bapak-bapak mau ambil baju. Kita istri sudah gosok rapi, di sini kaos, di sini kemeja. Bapak mau cepet, mau berangkat kerja, ambil baju paling bawah. Berantakanlah semua. Kalau mau ambil yang paling bawah, angkat dulu yang atas, baru diambil. Karena mau cepat, asal tarik jadi berantakan. Lalu hal makan. Awal-awal saya menikah, saya tersiksa sekali karena saya suka makan sambal. Suami saya tidak suka pedas. Waduh, tersiksa sekali rasanya. Lalu di zaman modern ini, sekarang kita ibu-ibu ini hidupnya lebih enak lah, lebih enjoy. Karena ada GoFood. Mau makan apa aja kita bisa kirim lewat GoFood. Tapi dalam rumah tangga kami boleh GoFood hanya sekali-sekali. Nggak boleh sering-sering. Lebih suka masakan rumahan. Kadang-kadang sibuk juga dalam pelayanan. Harus rapat di distrik, harus rapat di lokal, harus ikut pelayanan. Kadang-kadang ada jemaat yang konseling juga. Nggak sempat masak. Tapi karena kewajiban sebagai istri, sesibuk apapun harus masak. Dan suami menunggu masakan istri. Apapun yang saya masak, kadang ceplok telur pakai kecap. Mereka masih suka cita. Itulah hidup dalam rumah tangga. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika kita tidak cepat menyadari hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidup rumah tangga kita, membuat kita bertengkar, membuat kita salah paham, kalau nggak kita sadari, hal-hal yang kecil ini jadi besar. Lalu pertengkaran-pertengkaran kecil ini juga bisa menjadi besar. Maka tidak heran ada pasangan suami istri yang sudah hidup bertahun-tahun lamanya. Bercerai hanya karena kebiasaan suami tidur mendengkur atau ngorok. Kalau kita pikir karena pertengkaran hal yang kecil, lalu hanya karena tidur mendengkur, kenapa nggak dari awal diselesaikan? Sudah menahan bertahun-tahun lamanya, lalu akhirnya bercerai. Hanya karena suami kebiasaan tidur mendengkur.
Dia tidak ingat bagaimana suami cari uang, bagaimana suami kasih uang. Tidak ingat. Yang dia ingat karena sesuatu hal yang terus disimpan bertahun-tahun lamanya. Pagi ini firman Tuhan ingatkan kita. Dalam firman Tuhan katakan begini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jika marah atau tersinggung karena suami, karena istri, janganlah simpan itu sampai berhari-hari lamanya. Ingatlah, kemarahan, perdebatan, itu harus diakhiri dengan kata-kata damai. Kalau orang yang sudah cekcok, suami istri cekcok, bertengkar, beda pendapat, harus diakhiri dengan kata damai. Lalu cepat-cepatlah berdamai. Jika suami lagi emosi atau marah, tunggu reda. Baru kita bicara dengan lemah lembut. Tidak ada suami yang mau dibantah. Semua suami mau dihormati dan juga dihargai. Demikian juga, hai suami-suami, berikanlah waktumu kepada istrimu. Jika istrimu sedang merepet, sedang mengomel, sedang mengoceh, jangan tinggalkan dia. Berilah waktumu, dengarkanlah dia, jadilah pendengar yang baik. Supaya semua ocehannya, omelannya bisa keluar. Dan istrimu menjadi lega jiwanya. Jadi akhiri semua percekcokan dengan kata maaf. Dan berusaha untuk saling memahami. Percayalah, sesudah kita cekcok, kita makin romantis. Lalu sesudah perang Vietnam, perang porak-poranda dalam rumah tangga, harus kita akhiri dengan kata perdamaian dan kata maaf. Yakinlah Bapak Ibu, sesudah ada kata maaf, gairah cinta itu tumbuh kembali, melebihi waktu kita pacaran. Cekcok itu biasa, tapi jangan biasakan untuk cekcok. Tiap hari isi harimu dengan pengampunan dan kasih, maka iblis tidak akan mendapat kesempatan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Cekcok itu biasa, tapi jangan biasakan cekcok. Hiduplah berdamai. Suami istri saling berdamai, saling memaafkan. Maka cinta itu terus bertumbuh di tengah-tengah hidup kita. Rumah tangga kita semakin hari semakin bahagia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.